Kalau kita misalnya salah colok gitu ya, atau mau coba-coba colok gitu. Dan bendanya ini yang saya pakai nih. Ini mic bikinan sebenarnya, mic bikinan. Jadinya di dalamnya nih mic kondensor. Yang dinamakan kondensor tuh sebenarnya ini. Nah, ini jenis mic kondensor kecil sekali. Ini ada di mana-mana, termasuk di gadget kita. Jangan pernah dan jangan coba-coba menghidupkan phantom power. Itu sangat berbahaya terhadap mic dynamic kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya, dimanapun berada ya, yang tentunya masih setia di Aji Permana Official. Ya, saya kebetulan hari ini pakai baju lusuh ya, karena lagi beraktivitas tadi di Serambi ya. Tapi karena timbul ilham ya, dan juga teringat gitu dengan sebuah materi yang mungkin saja bermanfaat kalau saya sampaikan, maka langsung saja nih saya on the stage gitu. Tidak mengapa ya, mudah-mudahan tidak terganggu dengan baju lusuh gini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya untuk teman-teman semuanya, bagaimana membuat sebuah mic kondensor ya yang sederhana. Terserah Anda mau menggunakan untuk apa, mau buat karaoke juga bisa ya. Dan saya sudah mempraktekkan ini berpuluh-puluh tahun ya. Membikin mic condenser sendiri gitu. Sebelum saya menginformasikan bagaimana cara membuat sebuah mic condenser yang sederhana, channel yang selalu membagikan tips dan trik serta informasi audio untuk Anda ini, silakan di subscribe dulu ya. Mudah-mudahan nanti bagi Anda yang senang dengan audio bisa mengikuti secara terus menerus ya. Dan apabila memang yang kami sajikan ini bermanfaat, silahkan dibagikan, di-share ke teman-teman lainnya. Siapa tahu mereka membutuhkan juga gitu ya. Mic, saya pernah dulu juga informasikan bahwa mic yang ada di dalam audio sound system itu sebenarnya ada 3. Ada mic dynamic yang seperti saya pakai ini mic dynamic ya. Kemudian ada mic kondensor dan ada mic kristal. Nah, cuman mungkin untuk yang terakhir ini mic kristal ini walahu alam ya. Saya sendiri belum pernah memegang gitu. Nah, jadi yang kita kenal pada umumnya di pasaran itu ada 2. Jadi mic kondensor dan mic dynamic. Perbedaan kedua jenis mic ini memang bisa kita lihat pada peruntukannya atau pada penggunaannya. Mic dynamic seperti ini memang dipergunakan untuk live performance ya, untuk dia berada di luar ruangan. Kemudian untuk mic condenser sendiri dia lebih terfokus untuk digunakan dalam sebuah studio rekaman. Kenapa perbedaan ini begitu mendasar pada kedua mic ini? Karena memang perbedaan antara mic dynamic dan mic condenser adalah pada intensitas sinyalnya serta pada sensitivitas daya terimanya gitu. Kalau mic condenser dia lebih peka ya daripada mic dynamic, sehingga dia tidak cocok kalau digunakan untuk keluar ruangan. Akan mengakibatkan banyak gangguan suara background ya yang di belakang yang tidak kita inginkan gitu. Nah, noise ya. Jadi background itu juga termasuk salah satu noise ya. Oleh karena itu kedua mic ini dipergunakan pada masing-masing sesuai tempatnya gitu. Walaupun ya memang pada prakteknya bahwa jenis-jenis mic condenser juga sering juga sih dipakai ya pada saat live performance, tapi yang sifatnya dia menempel langsung di bibir. Yang seperti ini ya, yang dicantol langsung dengan headset gitu. Kemudian ada yang ditempel dicantol di telinga gitu dan direkatkan ke pipi gitu. Itu semua adalah jenis mic kondensor. Sama seperti ini juga adalah mic kondensor. Tetapi memang dia sangat rentan ya kalau dipergunakan untuk sebuah live performance dengan menggunakan sound system yang begitu besar, yang begitu nyaring gitu. Karena dia rawan dengan feedback. Karena itu tadi, karena daya sensitivitasnya yang sangat tinggi. Oke, berikutnya adalah perbedaan yang sangat mendasar antara mic dynamic dan mic condenser adalah bahwa kalau mic dynamic ya, itu dia bisa langsung digunakan gitu. Begitu kita colok ya ke tempat
mana mic itu berada, dia langsung bisa dipakai. Tetapi kalau jenis mic condenser, dia membutuhkan catu daya, dia membutuhkan tegangan ya, untuk mendorong dia supaya bisa aktif gitu ya. Dan biasanya kalau di dalam mixer ya, tegangan ini disuplai oleh sebuah fitur yakni phantom power. Ini phantom power ini adalah penyuplai tegangan untuk mic condenser. Dan tanpa adanya tegangan, mic condenser ini tidak bisa beroperasi. Jadi paling tidak ada 3 perbedaannya tadi. Yang pertama bahwa dia tingkat sensitivitasnya yang berbeda ya. Kalau mic condenser dia lebih sensitif daripada mic dynamic. Kemudian kalau mic condenser mic condenser itu lebih diperuntukkan untuk dalam ruangan tertutup, misalnya seperti studio rekaman. Sementara mic dynamic dia bisa digunakan dengan leluasa pada jenis live performance di tempat terbuka. Dan yang ketiga bahwa mic condenser dia tidak bisa beroperasi tanpa adanya dukungan, tanpa adanya dorongan dari sebuah catu daya atau tegangan. Kemudian mungkin ada timbul pertanyaan ya, bagaimana kalau mic dynamic kita colok kepada colokan mic condenser, ataupun juga sebaliknya, mic condenser kita colok ke tempat colokan mic dynamic. Karena memang ya di dalam sebuah perangkat biasanya itu dibedakan antara colokan mic dynamic dan colokan mic condenser. Tidak sama. Kita sudah bahas ya pada beberapa episode yang lalu ya, jenis-jenis input yang ada di dalam dunia audio. Jadi perbedaan-perbedaannya serta derajat-derajatnya ya, tingkatan-tingkatannya. Dimana bahwa untuk tingkatan mic condenser itu adalah tingkatan yang paling sensitif ya. Di bawahnya kemudian baru mic dynamic, kemudian line in, aux in dan sebagainya. Nah disitulah perbedaannya. Kenapa jadi mic dynamic itu dibedakan colokannya dengan mic condenser. Kalau kita misalnya salah colok gitu ya, atau mau coba-coba nih colok itu, apa kira-kira yang terjadi? Nah tentu pasti akan ada dampaknya. Teman-teman, kalau mic condenser kita colok kepada colokan mic dynamic ya, yang pasti ya dia tidak akan bunyi gitu kan. Kenapa? Karena di colokan itu tidak punya catu daya, tegangan untuk mendorong mic condenser itu. Terkecuali tegangan itu kita ciptakan sendiri gitu, kita buat dari luar gitu, atau kita modifikasi itu jacknya, baru dia bunyi. Nah bagaimana kalau sebaliknya, mic dynamic kita colok ke colokan mic condenser? Itu tergantung. Kalau tegangan yang ada di dalam colokan mic condenser itu tidak aktif, insya Allah dia akan bunyi kalau tidak aktif. Tetapi kalau tegangan di situ aktif, dalam hal ini misalnya kita colokkan pada mixer misalnya ya, dan kita aktifkan phantom powernya sebagai penyuplai catu dayanya, apa yang akan terjadi? Dia tetap bunyi, tetapi jangan lama-lama. Awas, jangan lama-lama. Karena di situ tadi ada catu dayanya, ada tegangannya. Kalau kita colok sebentar, kalau sekedar untuk coba-coba tes, dia bunyi. Tapi kalau lama-lama, sekali lagi, itu nanti bisa akan menimbulkan kerusakan fatal. Bisa rusak spool yang ada pada mic dynamicnya, bisa pula rusak pada mixernya. Itu bahayanya, itu risikonya. Dan kalau pada mixer, itu tidak tanggung-tanggung ya. Phantom power itu didesain dengan tegangan 48 volt. Luar biasa tingginya. Kalau kita bandingkan dengan aki ya, aki 12 volt itu sama dengan 4 biji aki itu ya. Bayangkan tinggi sekali gitu. Dan tingginya potensial tegangan yang ada inilah dari phantom power ini yang bisa mengakibatkan kerusakan pada spool mic dynamic kita. Ini adalah peringatan keras ya, bagi Anda yang mencolok mic khususnya pada colokan Canon, jack Canon yang ada di situ, jack balance ya. Jangan pernah dan jangan coba-coba menghidupkan phantom power. Itu sangat berbahaya terhadap mic dynamic kita, ataupun juga bisa juga berakibat kepada channel mixer kita. Kalau ininya yang putus sih nggak masalah, tapi kalau balik lagi ke mixernya ya, mixernya lagi yang kena gitu. Jadi awas, hati-hati. Jangan pernah menghidupkan phantom power pada saat kita mencolokkan mic dynamic pada colokan jack Canon. Saya juga pernah dulu berpikir, loh kok tegangannya tinggi sekali gitu ya, 48 volt, hanya sekedar untuk menghidupkan mic dynamic ya, yang kecil sekali. Ternyata bahwa tegangan 48 volt ini ya, memang
dikhususkan untuk menghidupkan piranti ya. Karena kalau mic dynamic yang asli ya, yang memang sudah buatan pabrik ya, dia memang didesain ada pirantinya di dalam. Nah jadi kalau mic dynamic yang seperti ini nih, nah ini dia ada piranti elektroniknya yang di dalamnya. Jadi tegangan phantom power itu untuk menghidupkan piranti, ada rangkaian elektroniknya yang di dalam, tidak sekedar mic kondensornya saja gitu ya. Dan itu juga karena memang dengan asumsi bahwa nanti kabel untuk mic-nya ini panjang gitu loh, sehingga perlu tegangan yang agak tinggi gitu. Panjang kan tegangannya sampai misalnya 100 meter talinya gitu kan. Artinya aliran listrik itu akan tetap nyampe ke ujung ya, ke mikrofonnya. Ya, dan perlu diingat juga bahwa 48 volt di sini hanyalah tegangan DC ya, dan ini arusnya kecil ya. Nah, kembali ke pembicaraan kita tadi saya sampaikan bahwa kalau mic kondensor dicolokkan ke colokan mic dynamic, dia tidak akan bunyi. Perkaranya apa? Sudah tahu ya. Karena tidak ada dukungan, tidak ada dorongan potensial atau tegangan yang ada di situ. Nah, kita sebenarnya bisa ya memakai mic kondensor ini dicolokkan mic dynamic supaya dia aktif atau bisa digunakan untuk mikrofon. Dengan cara yang seperti saya katakan tadi, dengan memberikan tegangan dari luar. Nah, prinsip inilah yang saya pergunakan dalam membuat sebuah mic kondensor ya, untuk kita colok kepada mic dynamic. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Oke, untuk membuat sebuah mic kondensor ya, yang sangat sederhana, saya katakan sangat sederhana karena alat yang dipergunakan juga sangat sederhana. Oke, sebelumnya saya ingatkan dulu teman-teman ya, saya pernah membuat sebuah konten video ya di channel ini. Saat pertama dulu itu tidak menggunakan mic ini. Saya memakai mic dynamic saya ini untuk seluruh ya konten yang saya buat, terkecuali satu ada kemarin ya, saya pakai mic kondensor yang ini nih, saksikan. Oh iya, terus yang digunakan saya apa? Saya gunakan ini ya. Ini mic apa lagi nih? Kalau ini mah jangan diturut ini. Ini mic apa ya? Mic asal jadi gitu. Ini juga kondenser tapi yang di dalamnya. Ini mic bikinan sendiri. Nah, jenisnya sama dengan ini kondenser. Jadi makanya kepekaannya sangat tinggi. Ya. Jadi itu ya. Jadi itu saya mempergunakan mic kondensor ya. Dan bendanya ini yang saya pakai ini. Ini mic bikinan sebenarnya ya, mic bikinan. Jadinya di dalamnya ini mic kondensor ya. Yang saya rakit sendiri, saya bikin jacknya, saya kasih penyuplai tenaganya ya di bagian dasar, di bagian jacknya. Makanya saya kali ini akan perlihatkan bagaimana cara membuat mic seperti ini tadi ya. Kita membutuhkan bahan yang sangat-sangat sederhana ya. Yang pertama adalah nih kondensor ya. Ini kalau di pasaran ya, entahlah ini berapa sekarang saya tidak tahu ya. Tapi kalau saya beli dulu ya, saya ingat ini 5 ribuan ya. Yang dinamakan kondensor tuh sebenarnya ini. Nah, ini jenis mic kondensor kecil sekali. Ini ada di mana-mana, termasuk di gadget kita, di handphone kita juga dia mic kondensor ini. Tempat kita berbicara ya, tempat kita ngomong ya. Ini nih yang tukang dengerin nih. Cuman kalau di gadget ya dia lebih kecil bentuknya daripada ini. Kalau ini masih agak besar nih. Ini juga. Nah, ini nih ya. Ini di dalamnya juga jenis ini tapi lebih kecil nih, yang muat di sini gitu ya. Jadi ini yang dinamakan kondensor tuh ini sebenarnya. Nah, kemudian selain ini kita juga perlu baterai. Nih, baterai ya. Baterai A2 nih ya. Baterai yang biasa, yang kecil ya. Dia satu sudah cukup membangkitkan itu. Bayangkan yang kalau yang di mixer kan 48 volt, berapa biji ini gitu. Nah, kenapa di situ 48 volt kok bisa gitu? Sedangkan baterai ini cuma 1,5 gitu. 1,5 volt. Itu kalau yang di mixer 48 volt. Kok itu bisa? Ini juga bisa. Memang pengaruh tegangannya di mana? Iya, kalau baterai sih memang 1,5 volt, tapi arusnya ini besar ya. Nah, jadi baterai,
Kemudian satu lagi. Nah, ini resistor Ristan. Seperti yang kemarin, ini 22 kilo nih. Jadi Ristan 22 kilo tuh banyak sekali manfaat. Dia bisa untuk memonokan yang stereo seperti yang kita kemarin kan. Nah, kemudian dia juga bisa mengurangi sensitivitas mic ya kalau kita ingin merekam di handphone ya. Nah, satu lagi manfaatnya untuk membuat mic kondensor sederhana. Oke, jadi 3: Ristan, baterai, dan kondensornya itu sendiri. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara merakitnya? Yuk ikuti langkah berikut ini. Oke, teman-teman semuanya, sebenarnya untuk merangkai mic condenser bikinan sendiri atau made in sendiri ini ada 2 cara ya. Kita coba dulu cara yang pertama, berupa rangkaian pertama ya. Kita siapkan bahan-bahannya, yakni mic condenser, resistor 22K, dan baterai 1,5 volt. Nah, kemudian kita rangkai dengan cara seperti ini, di mana Ristan kita pasang pada kaki mic condenser yang plus ya, kaki plus dari mic condenser. Sementara ujung Ristan yang satunya lagi ke plus baterai. Nah, kita solder saja di sini supaya lebih kuat gitu. Kemudian untuk kaki minus daripada mic condenser ini kita pasangi kabel gitu, kita tarik keluar kabel hitam ya sebagai penanda bahwa ini adalah jalur minus ya, sebagai penanda ini adalah jalur minus. Nah, kemudian untuk plusnya, ini kita ambil dari bagian minus baterai. Nah, jadi kita sudah dapat untuk plus dan minusnya yang nanti kita akan colok ke dalam sebuah colokan mic kondensor, mic dynamic maksud saya. Tinggal kita pasang saja kalau memang untuk lebih mudahnya jack mic atau jack Akai di situ. Selesai sudah. Ya, begitulah untuk memfungsikan atau merangkai sebuah mic condenser agar bisa dicolok ke dalam colokan mic dynamic. Itu cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua bagaimana? Cara kedua sebenarnya tidak jauh beda ya, cuman tinggal memindah kabel plusnya seperti ini dan kabel minusnya posisinya. Jadi kalau rangkaian pertama tadi dia seakan-akan seperti sebuah rangkaian seri ya, ini kayaknya lebih mirip-mirip rangkaian paralel ya. Kita memparalel baterai dan Ristan dengan mic kondensernya. Coba silakan bandingkan rangkaian pertama dan rangkaian kedua. Nah, jadi itu tadi teman-teman, caranya kita membuat sebuah mic yang sederhana ya, mic kondensor ya, untuk kita colokkan pada sebuah mic dynamic ya. Terserah Anda nanti mendesainnya ya. Kalau saya sih ya banyak desain saya ya, desain sendiri gitu. Ada juga yang saya desain seperti ini ya, saya masukkan ke dalam jack ya. Nih kondensornya ini ya. Saya kasih jacknya di belakangnya, jack AV female ya. Jadi tinggal colok. Dan saya bikin yang seperti ini nih, ya. Jadi ini tinggal dicolok saja nih, seperti tadi. Nah, jadi sudah seperti ini dia bisa dipakai. Dan ini sangat murah ya. Dan hasilnya sudah Anda bisa saksikan. Kalau misalnya ingin dipergunakan buat ya karaokean ya, atau ingin merekam, itu luar biasa bagus ya. Sudah bersaing itu dengan BM 800 gitu ya, yang biasanya saya pakai juga gitu. Nah, jadi itu sekedar tips ya untuk rekan-rekan semuanya bagaimana membuat sendiri gitu untuk mic kondensor ya. Misalnya bisa saja untuk keperluan di rumah, untuk keperluan merekam juga. Dan ini bisa langsung dicolok ke mixer pun ya bisa ya, kecolokan mic dynamic. Dia bunyi karena sudah ada baterainya di dalam gitu ya. Nah, kalau yang saya seperti ini tadi untuk baterai ini ya, ini saya pergunakan baterai jam di dalam sini. Jadi ada baterainya nih di dalam. Sudah saya susun gitu. Jadi kondenser di atas, di tengahnya ini ada baterai, kemudian jack di bawah. Jadi ini sudah aktif. Ini kalau dicolok ke mic dynamic udah bunyi ini ya. Tapi kalau sistem permanen seperti ini ya, nanti lama kelamaan dia habis baterai.
Oke, itu saja informasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan secuil informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Dan tetap tentu saja jangan lupa di Aji Permana Official ikuti terus channel ini karena masih banyak yang akan kami hadirkan informasi, tips dan trik seputar dunia audio, terutama bagi rekan-rekan semuanya yang masih awam dengan audio, ingin belajar audio atau baru pemula untuk hobi dengan audio yang memang sangat unik dan memang cukup menarik. Oke, sampai jumpa di lain waktu dengan kesempatan. Jangan lupa subscribe. Saya Aji Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.